Pas banget. Katanya hari ini ada momen keren loh di Padepokan Ciliwung Condet ini. Ada apa ya? Kok dadakan banget? Nah, ikutin serial pemberontakan sungai dalam episode. Ya mungkin ini salah satu jawaban kita menghadapi pandemi sekarang ini. Saya tidak usah nyampe sini, saya buka masker saya. Artinya saya percaya pohon-pohon di sini ini akan membunuh virus. Bisa dibayangkan kalau di sini semua diisi pile beton, tidak ada tempat sungai meluap, air ini akan menjadi beban kampung-kampung di bawah. Tanah Rendah, Bukit Duri, Kampung Pulau, sampai ke rumah saya di daerah Pademangan. Kak Ahmad, kok bisa skakmat sih? Jadi bisa dibayangkan ancaman kota Jakarta, ibu kota Indonesia. Saya menganalogikan itu Jakarta Skakmat City, skakmat. Main catur itu skakmat. Rajanya udah nggak bisa bergerak. Skakmat? Terus mau ngapain lagi kalau udah skakmat? Jadi bisa dibayangkan dengan kondisi hulu puncak Katulampa Siaga 3 Jakarta banjir itu cuma beban satu segmen puncak. Belum lagi beban Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Bojonggede, Cibinong, Depok, Jakarta Selatan. Indikatornya beban satu segmen puncak aja kita sudah banjir. Jadi bayangkan bagaimana ketika tata ruang ini, sumber persoalan ini kan tata ruang. Bahwa air hujan yang harusnya turun itu, bahwa undang-undang mengamanatkan 30% harus tutupan hijau untuk meresapkan air hujan ini menjadi mata air ataupun air tanah yang memang bisa dibutuhkan oleh warga. Oh alah, pantas aja acara ini mesti diadakan. Kondisi Sungai Ciliwung sudah sangat memprihatinkan. Acara ini bertujuan untuk memperingati gerakan 1 juta pohon dan juga Hari Lingkungan Hidup Indonesia yang jatuh pada hari ini, tanggal 26 Januari 2021. Keren banget loh acaranya. Sederhana, tapi isinya nggak sesederhana itu. Dan ini penting banget, terutama untuk generasiku sekarang. Harus tahu dan harus paham kenapa Sungai Ciliwung harus diselamatkan. Walaupun besok mau kiamat, tanam pohon harus berjalan. Barangkali kiamatnya bisa agak sedikit rendah atau ditunda. Kan kita nggak tahu kiamat itu kapan. Dan ini mudah-mudahan tanaman dapat tumbuh besar dan hidup akur bersama air. Air yang datang mungkin tidak diharapkan oleh kita, tapi menjadi kesuburan dari tanaman yang berada di sekitar tepian Ciliwung ini. Semoga bisa bermanfaat. Men. Kami butuh pohon, bukan beton. Wah, ternyata nggak semudah itu ya nanganin sungai. Ada banyak aspek yang mesti dipikirkan. Ini kita ada berdiri di atas di sini Pangkalan Botak, Padepokan Ciliwung Condet. Bagaimana teman-teman Padepokan Ciliwung Condet menghidupkan lagi akses warga untuk melihat sungai. Contohnya Pangkalan Kibota ini adalah bagian dari program naturalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta. Saya harap bahwa lebih banyak lagi akses-akses pangkalan yang sudah tertutup jadi pembuangan sampah, kemudian ada swadaya warga untuk membuka kembali
pinggir-pinggir sungai itu pangkalan-pangkalan dihidupkan kembali sehingga warga menjadi enggan buang sampah ke sungai. Setidaknya aku jadi tahu wujud naturalisasi itu seperti apa. Perkenalkan, saya Solihin dari Saung Bambon Riverside. Terima kasih suatu kehormatan kita bergabung di acara menyambut Hari Lingkungan Hidup ya, dengan tema naturalisasi Ciliwung. Naturalisasi Ciliwung itu saya sangat mendukung sekali. Karena apa? Itu satu kearifan ya yang udah menjadi budaya masyarakat di bantaran sungai. Dengan naturalisasi itu kita nggak pernah merasa ada perubahan di lingkungan kita. Kayaknya ada sesuatu yang harus kita tahu. Kenapa betonisasi atau pembetonan itu harus kita tentang? Kalau sungai udah dibetonisasi, itu kita merasa ada budaya yang hilang, di mana masyarakat bantaran sungai itu sudah terbiasa, misalnya untuk penghidupan, misalnya mencuci di sungai, mencari ikan di sungai, dan anak-anak pun mungkin dengan mudah bermain di sungai kalau bentuknya masih natural. Air serapan itu penting banget kan? Tapi kalau sudah dibetonisasi seperti mungkin wilayah Jakarta sana, itu kita udah bingung mau ke turun sungai itu udah nggak bisa. Waduh, itu kemasan plastik udah dari zaman kapan tuh ya? Jangan-jangan waktu aku masih di dalam rahim ibuku lagi. Udah berapa tahun tuh ya nggak terurai-urai? Nah ini dia sampah awet, murah karena nggak dilirik sama pemulung. Rata-rata tidak layak didaur ulang karena dia multi layer. Nah ini Anda kalau tahun-tahun yang waktu Anda tahun 80-an ini adalah diketemukan kembali dan pasti awet karena orang nggak mau mungut, nggak ada harganya. Ekosistemnya ya. Endemi-endemi yang ada di bantaran sungai pun udah mulai nggak ada. Contoh seperti misalnya, waktu kita kecil kita sering nangkap capung. Itu ada di mana? Di bantaran sungai yang masih natural. Contohnya, kita bisa melihat belalang. Itu ada di mana? Di bantaran sungai yang masih natural. Nah, kalau sudah Ciliwung dibetonisasi, di mana letak keberadaan hayati yang ada di sungai itu berada gitu. Kenapa? Tempat dia hinggap udah nggak ada. Belum lagi budayanya. Memang di beton itu akan jadi rapi, tapi di situ kan ada batas. Nanti air juga nggak akan meresap ke tanah ya di sekitar di kampung situ. Ya di situ masih banyak sumur gali. Sumur bor juga itu resapan air. Terus habitat Ciliwung itu sendiri juga misal pohon, terus binatang juga kan akan merasa terganggu gitu. Dan masih banyak lagi. Itu kenapa naturalisasi itu lebih tepat. Mungkin kalau bronjong masih bisa ya untuk resapan tanah, hewan-hewan apa tuh bisa bertelur ikan di situ di bronjong itu. Kalau bronjong ya. Kenapa mesti ngotot betonisasi sih? Wah, jangan-jangan ada udang di balik batu nih. Implementasinya itu konkretnya seperti apa ya tanggung jawab produsen di PP 8 2018 itu? Kita lihat tadi kan sampah saset itu dari tahun 80-an, Sunsil, Indofood. Artinya kan mereka tidak hanya bisa memikirkan profit. Ya ini kalau kata orang-orang sungai, di TV kami lihat iklannya, di sungai kami menerima sampahnya. Kalau gitu kita bongkar aja batunya, biar maunya si udang jadi ketahuan. Makanya pas kali ini
Kalau kita lagi nanam pohon di bantaran sungai itu 30 cm kali 30 cm, kedalaman 60 cm aja banyakkan plastiknya daripada tanah. Ini udah mengkhawatirkan. Kita sebentar ya, tadi aja tuh ada tumpukan plastik berapa itu hasil dari gali tanah buat tanam pohon tadi. Itu kita tadi dapat 3 tumpuk plastik tuh, dah 7 lubang. Wah, 2 jam di Padepokan ini aku dapat ilmu banyak banget. Semoga bermanfaat juga ya buat kalian semua. Dan ikutin terus episode berikutnya pemberontakan anak-anak sungai pas. Udah dulu ya. Gimana maksud lo?